Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini mengalami penguatan. Rupiah berbalik arah meski dolar Amerika Serikat menguat di tengah kenaikan permintaan. Mengutip data Bloomberg, Rabu 13 Mei 2026, rupiah berada di level 17.515,5 per dolar Amerika. Mata uang Garuda tersebut naik 13 poin atau setara 0,07% dari 17.529 per dolar Amerika pada penutupan perdagangan sebelumnya. Beberapa bank besar di Indonesia sudah menetapkan kurs jual dolar Amerika yang cukup tinggi. Misalnya PT Bank Sentral Asia TBK mematok harga jual dolar Amerika Serikat sebesar 17.660. Bank Rakyat Indonesia menetapkan harga jual dolar Amerika di 17.615. Bank Mandiri menjual dolar Amerika Serikat di 17.560. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan memanggil Bank Indonesia dan Menteri Keuangan setelah rupiah kembali terpuruk serta mencetak rekor terendah di atas 17.500 per dolar Amerika Serikat. Menurut Puan, DPR bersama Kementerian Keuangan juga akan membahas perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar menjelang sidang terdekat yang membahas pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai dasar penyusunan APBN 2027. Dengan dinamika situasi global saat ini, Puan menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah antisipasi lanjutan untuk kebijakan fiskal tahun depan. Ya, tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut, dan pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KPKF, yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini tapi juga sampai tahun 2027. Ya, pemirsa, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat, namun ironisnya nilai tukar rupiah melemah. Pelemahan rupiah sempat menembus level 17.500 per dolar Amerika. Apa sebabnya? Benarkah karena kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari konflik geopolitik hingga dinamika kebutuhan dolar di dalam negeri? Bank Indonesia pun telah melakukan berbagai intervensi untuk menahan tekanan. Namun, seberapa efektifkah langkah tersebut? Apakah tekanan terhadap rupiah ini masih akan berlanjut ke depan? Untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami ekonom dari UNER, ada Pak Rudi Purwono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rudi. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Dudo. Ya, gimana kabarnya? Lumayan terpukul Pak. 17.500 ini titik yang lumayan sangat rendah ya Pak. Pak, kalau kita bicara gini Pak, sebelum kita bahas detail, kondisi saat ini Pak, apa yang kita pahami ketika nilai rupiah yang luar biasa ya lemah dibandingkan dolar? Apa yang publik harus pahami di sini Pak, terlebih dahulu secara keseluruhan? Iya, yang pertama tentunya Mas Dudo dan pemirsa yaitu kita sejak tahun 1997 ya, kita akan menerapkan sistem di tukar kita adalah free floating exchange rate, ya, penggambar bebas ya. Jadi artinya bahwa nilai tukar kita tidak diserahkan kepada mekanisme pasar ya, sehingga memungkinkan terjadi dua kondisi, yaitu bisa menguat apresiasi dan bisa mengalami pelemahan atau depresiasi, gitu ya. Nah, cuma dalam perjalanan sejak tahun 97 sampai sekarang ya, hampir berapa tahun itu? Hampir 30 tahun ya, 30 tahun ya, kondisi yang terjadi adalah lebih dominan mengalami pelemahan ya, depresiasi ya, tapi dengan depresiasi yang bertahap ya, tidak langsung ya, bertahap ya. Memang kalau kejadiannya sejak tahun 97 sampai sekarang
periode depresiasinya yang suatu proses yang alami lah ya, karena memang diiringi dengan kondisi baik yang dominan adalah memang kondisi global dan juga ada kondisi yang di internal itu, Mas Duno. Oke, Pak, kalau kita lihat juga pertumbuhan ekonomi kita kan masih lumayan oke lah Pak ya, 5% seperti itu, tapi rupiahnya ya jeblok seperti ini. Bagaimana sebenarnya menjelaskan gap antara performa ekonomi domestik yang dinilai cukup baik ya Pak ya? Katanya ya Pak ya, saya juga nggak tahu nih, dengan tekanan pada nilai tukar rupiah Pak, gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat kinerja ya yang dibangun oleh pemerintah, tapi juga tentunya ini yang merupakan suatu bentuk kolaborasi ya dengan pemerintah, dunia usaha tentunya ya, sampai kondisi di triwulan pertama terutama ya tahun 2026 ini memang menunjukkan hasil yang baik, yang bagus ya, yaitu dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,61% ya, tidak salah. Kemudian juga kondisi yang dicapai dari inflasi juga baik ya, sekitar 2,4%. Artinya masih di bawah asumsi makro ya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2026 dan juga target dari Bank Indonesia terkait dengan inflasi. Artinya dari dua kondisi ini sebenarnya kita mendapatkan insight ya, sebenarnya kondisi makro ekonomi Indonesia dengan capaian triwulan 1 itu baik-baik saja gitu ya. Tapi memang Mas Duno dan pemirsa ya, tampaknya kondisi baik-baik saja ini terhantam dengan kondisi global yang sangat kuat ternyata ya, sangat kuat. Kalau kita pahami ya bahwa kondisi perang di Eropa yaitu Ukraina dan Rusia ya masih berlangsung, dulu kita juga sempat tertekan itu pada awal-awal perang gitu kan, dan tapi juga berkelanjutan masih ya. Tapi dengan kondisi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah ini membawa konsekuensi yang sangat kuat ternyata ya. Karena memang kalau kita dapatkan ya dari geopolitik ini, karakteristiknya memang sangat kuat berkaitan dengan adanya gerakan di harga minyak dunia. Ya, yang kita paham, minyak itu merupakan mesin dari semua aktivitas ekonomi. Ya. Bayangkan dari asumsi makro kita tahun 2026 ya, itu kita tetapkan sekitar 70 kita salah ya, 70 US dollar per barrel ya, per barrel. Nah itu masuk dalam tahun ini, triwulan ini, sejak adanya konflik di Timur Tengah ya antara Iran dan Amerika tentunya, ini mencapai untuk ICP ya, ICP yaitu minyak Indonesia crude price itu sekitar hampir rentang sekitar 100 sampai 110 US dollar. Suatu pergerakan luar biasa ya, itu ICP. Tentunya di sisi global minyak juga sama ya, terjadi kenaikan untuk WTI, Brent dan sebagainya. Nah ini ya tentunya akan membawa konsekuensi pada inflasi global ya, inflasi global. Contoh saja lah, misalnya kita ambil inflasi partner dagang kita yang utama yaitu Amerika, itu Mas Duno ya. Amerika itu gerakan inflasinya cukup tinggi juga, sekitar 3,86 ya. Nah dengan demikian maka tentu kalau inflasi di sana tinggi ya, meningkat, maka konsekuensinya adalah Bank Sentral Amerika ya, the Fed itu melakukan reaksi ya, karena kan Bank Sentral Amerika kan selalu mengutamakan kebijakan anti inflasi ya, maka suku bunga Amerika the Fed itu sekitar antara 3,5 sampai 3,75% ya. Nah inilah yang mempunyai konsekuensi Mas Duno dan pemirsa, yaitu menjadikan ya investor itu melihat bahwa loh ini ada ini sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih menarik ya, terkaitan dengan penempatan dana. Nah inilah berdampak kepada memang dalam kurun waktu itu terjadi pergerakan dana ya. Ya selama periode Pak Rudi, berarti dari penjabaran Anda tadi sebenarnya faktor yang menyebabkan ya rupiah jeblok ini turun luar biasa ini lebih ke faktor global ya Pak. Kalau domestik ada ya dominan. Kalau domestik ada ngaruh nggak sih Pak? Ya domestik kalau dari
tadi kita sampaikan dalam performance untuk pertumbuhan ekonomi bagus ya, bagus ya, 5,61 triwulan pertama. Itu musim pertama itu di tahun ini ya. Biasanya triwulan pertama itu masih kalau bayangan kita itu mesin itu masih dingin ya, belum panas gitu ya, belum panas. Nah ini mesin sudah panas ini, artinya udah bergerak untuk gerakan ekonomi tahun 2026 ya, dengan 4,61 ya. Nah, dengan gambaran ini sebenarnya kita berharap adanya konsekuensi yang juga kepada perbaikan-perbaikan di komponen-komponen pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat Mas Dono bahwa konsumen pertumbuhan ekonomi kita kan dibentuk dari unsur-unsur yang ya ada konsumsi ya, kalau dari sisi pengeluaran ya, sisi pengeluaran, menekan pengeluaran, ada konsumsi, ada investasi, ada pengeluaran pemerintah dan net ekspor ya. Nah, konsumsi itu yang sekarang ini menjadi kekuatan mesin kita dalam pertumbuhan ekonomi kita, itu yang kontribusinya sekitar berarti triwulan ya, Pak Rudi. Triwulan pertama ini diselamatkan tadi karena ada Idul Fitri, puasa itu ya Pak? Iya ada itu juga. Tapi juga kita lihat ini Mas Dono, sebenarnya ada peran juga dari fiskal. Ya fiskal juga bagus. Ya meskipun fiskal itu kontribusinya sekitar 6,72 kalau tidak salah ya, 6,72% itu sudah memberikan kontribusi pertumbuhan. Ya dia tumbuh sekitar 21%. Dengan gabungan-gabungan tadi semuanya tumbuh itu. Cuma masalahnya memang kita harus memperkuat dalam posisi untuk bisa terus meningkatkan kinerja investasi kita, gitu ya. Nah, dan juga terus meningkatkan kinerja investasi kita ya Pak. Bapak tahu kan Chinese Chamber baru bersurat ke Pak Prabowo. Kritikannya itu soal investasi loh Pak, iklim kita yang katanya nggak sehat. Tapi Pak, sebelum kita bahas yang lain, ini yang menarik, saya mau ngajak Pak Rudi dan juga pemirsa melihat katanya pemerintah akan mencoba untuk membantu Bank Indonesia dalam intervensi pelemahan rupiah. Kita simak berikut Pak. Kementerian Keuangan dipastikan akan ikut membantu Bank Indonesia dalam menahan pelemahan nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa pelemahan rupiah masih berada dalam skenario yang telah diperhitungkan sebelumnya dalam penyusunan asumsi APBN. Meski demikian, Purbaya menyebut pemerintah telah mengantisipasi potensi pelemahan kurs saat menghitung postur APBN. Dirinya menegaskan asumsi yang digunakan dalam perencanaan anggaran sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi nilai tukar saat ini, sehingga dampaknya terhadap fiskal masih dapat dikendalikan. Selain itu, meski pemerintah menyerahkan pengendalian nilai tukar kepada Bank Indonesia, namun Kementerian Keuangan juga akan melakukan intervensi nilai yield di pasar surat berharga negara, sehingga tekanan pada rupiah dapat berkurang. Kita asumsinya udah di atas di atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi nggak saya mungkin, tapi di atas itu nggak jauh amat dengan sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman. Pak, tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Pak? Caranya kita coba Pak. Itu menarik. Siap ya. Sudah beredar mau ditarik lagi. Kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Nilai tukar rupiah sempat melemah ke level 17.521 rupiah per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut telah melampaui asumsi makro nilai tukar dalam APBN 2026 yang dipatok di kisaran 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ya, langsung Pak Rudi, seberapa efektif langkah yang dilakukan pemerintah ini untuk tadi menahan pelemahan rupiah, Pak? Ya, tentunya koordinasi atau sinergi antar stakeholder di sektor keuangan itu sangat penting, Mas Yono, bisa semuanya. Jadi kalau kita sektor keuangan berbicara adalah Kementerian Keuangan, ya, Bank Indonesia, OJK, LPS itu sangat penting untuk bagaimana melihat perspektif dari penurunan atau depresiasi mata uang kita ini untuk suatu langkah koordinasi. Artinya Bank Indonesia sudah melakukan langkah-langkah, ya, langkahnya sudah banyak itu. Nah, tentunya apalagi dengan dukungan Kementerian Keuangan, ya, karena kan Kementerian Keuangan memberikan kontribusi juga di dalam kaitan surat berharga yang ada di usaha, ya, tentunya itu akan memberikan kekuatan juga bagaimana upaya supaya jangan sampai depresiasi lagi atau bahkan bisa menguat, ya, bisa menguat. Ini yang bisa kita harapkan itu.
Mas Juno. Bisa menguat Pak. Jadi optimisme tuh masih ada ya Pak ya? Kalau kita lihat. Iya. Iya, artinya langkah-langkah itu kan harus dilakukan ya. Langkah-langkah harus dilakukan ya. Nah, karena kan SBN itu mempunyai peran penting, Mas Juno. SBN. Dalam kaitan di pasar di bursa kita terutama ya, dan pasar uang kita juga mempunyai kekuatan yang mempunyai dampak yang signifikan lah. Ya. Kalau misalnya bahwa komitmen dari Kementerian Keuangan untuk misalnya memberikan dukungan melalui insentif ya, atau dengan upaya menurunkan misalnya yield ya, dan yieldnya sekarang sudah turun nggak salah ya, yieldnya itu sudah turun. Nah, misalnya dengan upaya itu apakah bisa menguatkan kembali ya, artinya bahwa kepercayaan investor itu dengan kondisi makro pengelolaan kemudian diberikan dengan yield yang rendah, tentunya mereka akan berpikir juga sih. Tapi intinya adalah bahwa dengan yield rendah itu kan sebaliknya harga dari obligasi atau SBN itu juga akan meningkat. Tadi kepercayaan publik diharapkan meningkat dengan cara ini, Mas Juno. Oke, Pak, kalau kita tadi lihat langkah seperti ini dan ya harapan kita kan menguat ya Pak ya. Tapi kalau Anda melihat lagi Pak, tantangan terbesar apa sih Pak yang menjadi untuk pemerintahan sekarang? Karena kan tadi Anda melihat kepercayaan investor, ekonomi global, seperti itu daya beli juga. Apa yang mungkin menurut Anda satu kunci yang krusial? Walaupun semuanya berkaitan ya Pak, semuanya, semua ornamen tadi Pak. Iya, tentunya kita berharap ya komponen-komponen yang ada di dalam pemerintahan terus ya melakukan koordinasi dan sinergi ya, yang tentunya juga membangun kekuatan dengan sektor bisnis yang ada di Indonesia ya. Kita membayangkan bahwa tadi kalau konsumsi kita sudah, artinya memang kekuatannya di rumah tangga sudah sangat baik ya, sangat bagus. Ya memang itu harus kita dorong terus ya. Kita jaga. Kemudian dari sisi investasi ya, memang tadi saya nyatakan investasi perlu perbaikan. Tapi sebenarnya dalam triwulan pertama ini investasi Indonesia tumbuh sih, masih tumbuh sekitar 5,9% ya. Nah, namun tetap kita upayakan karena kontribusi dari investasi itu di dalam PDB Indonesia itu sangat tinggi, Mas Juno, sekitar 28 ya sampai 30% lah ya. Sehingga kalau bisa ditingkatkan lagi ya dengan meningkatkan daya saing kita ya, karena kan ini tiap negara berupaya untuk menarik investasi yang ada di global ini ya, dengan berbagai langkah-langkah yang tentunya saling berkompetisi ya. Tentunya Indonesia juga sama ya, baik dalam kaitan terutama investasi real ya, dalam bentuk foreign direct investment ya, itu sangat utama karena itu akan meng-create employment, kesempatan kerja, maupun ya sektor yang kaitan dengan portfolio investment. Tapi kita utamakan ya investasi itu adalah investasi yang berbasis kepada foreign direct investment. Karena berarti itu instrumen-instrumen tadi ya Pak ya, saling berkaitan plus terlebih dari investasi. Tapi yang menarik Pak, saya baru baca beberapa saat yang lalu bagaimana Chamber China ya, Asosiasi Pengusaha Cina yang berinvestasi di sini menyurati Presiden loh Pak, katanya mereka agak kesulitan di sini, mulai dari birokrasi, pungli ya Pak. Ini kan sinyal kuat bahwa Chamber of Trade-nya mereka pun akhirnya punya open letter gini Pak. Anda melihat iklim investasi kita kan ini kan lagu lama Pak sebenarnya. Iya, ya, ini perjalanan kita sejak kita menggerakkan ya ekonomi di era tahun 70-an ya, sampai sekarang memang tantangan terberat adalah kita berkaitan menggerakkan sektor real yang mendorong investasi ya tadi. Ya. Jadi investasi tidak hanya berbicara investasi asing aja, tapi juga investasi domestik. Itu juga penting, Mas Juno. Ya. Kita menggerakkan investasi domestik ya, baik itu dari usaha yang berbasis besar ya, kemudian menengah, kecil, ya mikro, bukan ultra mikro, kita gerakkan itu semuanya. Karena itu merupakan basis yang utama yang kita miliki, ya kita miliki. Nah, tentunya juga kita di sini memberikan karpet merah tuh kepada para pengusaha kita, ya, pengusaha domestik kita, ya, karena mereka paham tentang karakteristik dari bisnis yang ada di Indonesia, ya, bahkan tadi yang mulai besar sampai ke ultra mikro, yang kita gerakan, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah melalui bantuan-bantuan. Cuma memang kita harapkan bentuk
dorongan, bantuan dan iklimnya itu juga memberikan sesuatu yang berubah untuk meningkatkan daya saing tadi itu. Ya, nah, ini apalagi kalau kita mengundang investasi dari asing, ya investasi asing. Nah, tentunya surat katakan dari Chamber of China itu ya sesuatu yang wajar ya, karena mereka mempunyai kepentingan untuk investasi Indonesia. Karena kan Indonesia menarik, Mas Juno, ya tentunya harapan-harapan untuk mendapatkan sesuatu yang mudah itu adalah wajar ya. Tapi kita tentunya harus punya kedaulatan juga dalam menjaga wilayah kita. Ya. Jadi aturan-aturan bagaimana mereka masuk ke Indonesia, ya itu harus mengikuti aturan atau perundangan yang ada di Indonesia, ya secara baik, gitu ya, sehingga memang keseimbangan antara kepentingan mereka dan kepentingan kita juga harus terjaga, gitu ya. Iya. Tapi banyak yang merasa bahwa ya Vietnam lebih simpel Pak dari Indonesia. Oke, Pak, satu tapi kalau bicara masih soal nilai tukar rupiah ya Pak. Ini di ASEAN kita paling terpukul Pak. Kenapa negara-negara ASEAN ya tetangga kita Malaysia dan Thailand, Singapura, semuanya ya ada tekanan, cuman tidak terpukul kita Pak. Ada apa dengan Indonesia di ASEAN kok malah paling keok Pak? Ya tentunya tadi kita sependapat dengan konsep awal ya, bahwa kondisi global tadi memberikan kemerataan tekanan, ya. Jadi semuanya terdampak. Ya memang dampak yang ditimbulkan ini variasi. Ya. Bayangan saya memang Mas Juno, seiring dengan kita kan selama ini sebagai net importer oil, ya, pengimpor minyak yang besar ya, karena produksi minyak kita kan sekitar berapa? 600.000 barrel per hari kalau salah ya. Kalau salah ya. Jadi itulah sekitar angka itu. Ya, betul Pak. Tapi konsumsi kita sangat besar. Sehingga kita sebagai negara pengimpor minyak yang sangat besar. Sehingga dengan kondisi saat ini Mas Juno, tentunya apalagi yang komoditas yang terhantam dan memberikan dampak yang besar pada tekanan itu adalah minyak. Dan kita adalah negara yang satu-satunya mungkin di kawasan ASEAN yang besar sebagai pengimpor minyak. Nah ini sebagai gambaran pasti ya tekanan terkait dengan di pasar Faras juga akan menjadi sangat besar juga di sana. Jadi memang ya kita kalau di ASEAN memang paling besar tadi Pak. Secara wilayah konsumsi juga pasti paling besar. Jadi memang tidak apple to apple kalau kita lihat dengan negara-negara tetangga ya Pak. Satu Pak, kalau kita lihat juga bahwa pelemahan ini kan pasti ada pengaruh dengan daya beli masyarakat. Menurut Anda Pak ya, apakah kedepannya potensi ini akan berkembang jadi lebih buruk kalau memang tidak bisa ditahan Pak atau tidak bisa dicegah Pak? Ya, kita berharap ya Mas Juno, langkah-langkah koordinasi dan sinergi yang dilakukan tadi ya, stakeholder di sektor keuangan ya, itu bisa mampu ya mengembalikan kondisi nilai tukar kita atau kurs kita kondisi yang wajar ya, atau kondisi yang normal ya. Artinya itu melihat juga nanti kaitan dengan dampaknya. Tapi ya alhamdulillah ya, kondisi ini masih ada kebijakan lah dari pemerintah untuk tidak menaikkan BBM subsidi ya, BBM subsidi. Ya meskipun BBM yang tidak disubsidi itu tinggi juga ya, tapi BBM yang subsidi itu tidak ada kebijakan untuk kenaikan, sehingga ini memberikan sedikit ruang gerak yang agak ada nafasnya lah bagi sektor-sektor yang masih menggunakan aktivitas baik itu di sisi produksi maupun transportasi terutama ya, untuk yang masih menggunakan BBM subsidi, terutama usaha-usaha yang berbasis seperti tadi, ultra mikro, kecil ya, yang masih mereka mengharapkan ya bahwa kondisi ini masih ada dukungan dari pemerintah melalui salah satunya adanya subsidi BBM. Ya, meskipun ini juga kondisi yang berat juga ya. Namun itu langkah pilihan yang mungkin yang terbaik lah yang bisa dilakukan. Karena kalau enggak ya memang akhirnya itu tadi ya,
dampaknya mungkin ya harga barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya terutama masyarakat kecil ya, itu akan terasa dengan adanya kenaikan harga. Oke, jadi memang tadi minyak ya Pak, geopolitik, minyak, terus kaitannya dengan usaha mikro, daya beli itu kalau tidak dijaga pukulannya pasti lebih keras tadi Pak ya. Dan ini yang sedang dijaga pemerintah dari instrumen-instrumen yang tadi kita sebutkan ya. Baik, Pak Rudi terima kasih banyak untuk bincang singkatnya Pak. Tadi kita dapat poin-poinnya, insya Allah besok rupiah lebih kuat lagi ya Pak ya. Kita lebih optimis lagi ya Pak. Dan perang kelar ya Pak. Itu harapan kita bersama. Biar Pak Donald Trump juga udah cooling down dulu lah ya. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Rudi, sehat-sehat Pak. Terima kasih Mas Ya, Indro. sami-sami Pak. Nah pemirsa, selanjutnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump berangkat ke Cina. Sebelum berangkat, Trump membantah butuh Cina untuk selesaikan perang dengan Iran. Gonna make a deal or they're gonna be decimated. So one way or the other, we win. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini berangkat ke Cina. Trump berangkat ke Cina menggunakan pesawat Air Force One dengan pengawalan ketat. Rencananya di Cina, Trump akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam 1 dekade. Dalam pernyataannya, sebelum berangkat, Trump menyebut pertemuannya nanti tidak hanya membahas Iran, tetapi untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated militarily, and they'll either do the right thing or we'll finish the job. That we're going to have a great relationship for many, many decades to come. My relationship with President Xi is a fantastic one. We've always gotten along, and we're doing very well with China, and working with China has been very good. So we look forward to it. As you know, President Xi will be coming here toward the end. Jalan-jalan di Beijing dihiasi dengan bendera Amerika Serikat dan Cina yang dipasang di sepanjang jalan utama dan jalan raya jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping. Trump diperkirakan tiba di Cina 14 Mei. Dalam kunjungan ini, kedua negara akan fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama, ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Kunjungan tersebut diperkirakan akan mencakup pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden Cina Xi Jinping serta pertemuan dengan para pejabat senior Amerika Serikat yang mendampingi Trump, termasuk anggota tim ekonomi dan keamanan nasional. Kunjungan diduga juga akan membahas mengenai konflik Iran, isu senjata nuklir hingga ketegangan di Taiwan. Ini menjadi kunjungan pertama Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam hampir 1 dekade. Hotel Four Seasons dan Kempinski di Beijing akan menjadi titik pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping sejak kemarin. Seluruh aspek keamanan di sekitar area hotel diperketat, termasuk sejumlah akses umum di sekitar hotel ditutup sementara. Tidak hanya itu, seluruh petugas juga berjaga di setiap sudut jalan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat meminta kenaikan anggaran perang hingga $1,5 triliun. Tetaplah bersama kami di Sido Sore.